Di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang yang diketuai Mangapol SHMH, terdakwa Andri Suwantana disidang bersama penyuap mantan caleg DPR RI bernama Dr. EF Tanayuda melalui online. Dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Prabu Muli. Dalam dakwaan singkat JPU diketahui bahwa pada tahun 2019 terdakwa Andri Suwantana sebagai komisioner KPU Kota Prabu Muli menjanjikan terdakwa Dr. EF Tanayuda caleg DPR RI daerah pemilihan 2 dari Partai Bulan Bintang sebanyak 2.000 suara dengan rincian 10.000 suara dari Muara Enim dan 10.000 suara di Prabu Muli. JPU Zid Mutakin saat bacakan dakwaan mengatakan, saat suara itu dihargai terdakwa Andri Suwantana senilai 20.000 sehingga total uang 400 juta rupiah. Namun hanya diberikan 350 juta rupiah oleh terdakwa Dr. EF Tanayuda. Namun hingga setelah proses pemilihan umum tersebut, suara yang dijanjikan oleh terdakwa Andri Suwantana tidak kunjung didapatkan. Sehingga atas perbuatannya dua terdakwa yakni Andri Suwantana serta Dr. Tanayuda maka dijerat dengan sangkaan melanggar pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Usai membacakan dakwaan, kedua terdakwa didampingi tim penasehat hukumnya masing-masing tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan JPU. Oleh karena itu, sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan perkara dengan menghadirkan saksi-saksi yang akan dihadirkan langsung di dalam ruang sidang utama Pengadilan Tipikor Palembang yang akan digelar pada sidang Senin pekan depan. Diwawancarai usai sidang, Ahmad Yudianto SHMH, penasehat hukum terdakwa Andri Suwantana menyampaikan alasannya tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan JPU Kejari Prabu Muli. Ahmad Yudianto menjelaskan pihaknya lebih cenderung pada pembuktian pokok perkara karena ada sesuatu yang akan dikejar, yang menurutnya ada celah-celah yang nantinya akan dibuktikan pada sidang pembuktian perkara. Pihaknya juga mengaku optimis bahwa dalam sidang pembuktian perkara nanti kliennya tidak bersalah karena tetap memegang teguh asas praduga tidak bersalah. Ahmad Yudianto turut mengungkapkan upaya hukum pihaknya nanti pada saat pembelaan dan akan menyiapkan saksi-saksi di persidangan. Terpisah, JPU Kejari Prabu Muli Zid Mutakin menyampaikan untuk sidang pembuktian perkara pada sidang selanjutnya tahap pertama akan menghadirkan lebih kurang 4 orang saksi yang kesemuanya adalah anggota KPU Kota Prabu Muli. Sementara untuk ancaman pidana yang menjerat kedua terdakwa yakni sebagaimana dakwaan JPU terancam minimal pidana 4 tahun penjara atau maksimal 20 tahun penjara. Disinggung akan adanya pihak-pihak komisioner lain yang disinyalir turut serta dalam perkara ini, Zid Mutakin mengaku sejauh ini fakta yang didapatkan tertuju pada terdakwa Andri Suwantana. Zid Mutakin mengatakan terkait komisioner lainnya untuk sementara belum didapatkan karena ini masih pembacaan dakwaan, belum memasuki materi pokok pembuktian perkara. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Penuntut umum Kejari Ogan Komering Ilir menjerat dua terdakwa bernama Tabroni Perdana Oknum ASN Disbunak Oki sebagai panitia pelaksana kegiatan serta Roni Chandra sebagai pihak ketiga pelaksanaan kegiatan pengadaan benih karet yang disinyalir merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah. Kasipitsus Kejari Oki Fajar Dian Prawitama SHMH menyampaikan langsung dalam pembacaan dakwaan. Di tahun 2019 terdakwa Tabroni Perdana serta rekannya Roni Chandra, pemenang tender penyedia bibit karet CP Chandra Kusuma, secara bersama-sama telah melakukan persekongkolan, memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang menyebabkan kerugian negara senilai 317 juta.
Atas dakwaan tersebut, kedua terdakwa dijerat oleh JPU Kejari Oki sebagaimana diatur dan diancam Primer Pasal 2 Ayat 1 atau Subsider Pasal 3 Ayat 1, Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Pasal 20 Tahun 2021 tentang Tipikor. Di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Mangapol Manado SHMH, terdakwa Tabroni Perdana melalui tim penasihat hukum menyatakan keberatan atas dakwaan dan akan dituangkan dalam eksepsi yang akan dibacakan pada sidang Senin pekan depan. Sementara untuk terdakwa Roni Chandra melalui tim penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan JPU dan meminta agar majelis hakim melanjutkan sidang dengan agenda pembuktian perkara. Penasihat hukum terdakwa Apriansa SH mengajukan eksepsi, diantaranya dakwaan JPU tidak memihak kepentingan dari kliennya terdakwa Tabroni Perdana. Riza Faisal Ismet SH, penasihat hukum untuk terdakwa Roni Chandra, mengaku sengaja tidak mengajukan eksepsi karena berkaca pada sidang lainnya bahwa eksepsi hanyalah bentuk formalitas saja. Kasipitsus Kejari Oki M. Fajar Dian Prawitama memilih untuk tidak ingin berkomentar sedikit pun terkait dakwaan yang telah dibacakan. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Papan himbauan terpasang di dua titik, yang pertama tak jauh dari gerbang KPT Tanjung Senai dan yang kedua berada setelah jalan tol Simpang Indralaya Prabu Muli yang mengarah ke perkantoran Pemkab Ogan Ilir. Menurut salah seorang pengendara Azhari, keberadaan papan himbauan ini telah memberikan kemudahan bagi para pengendara mengenai kondisi jalan tersebut dan bisa berhati-hati dan mengatur laju kendaraan. Azhari menambahkan rambu-rambu peringatan sangat dibutuhkan di sini, terlebih bagi para pengendara dari luar daerah yang tidak tahu menahu kondisi jalan di kawasan Tanjung Senai. Eti, Sumeko TV melaporkan. Sebanyak 861 pegawai pemerintah perjanjian kerja telah melakukan penyerahan perjanjian kerja di kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Oki. Bupati Oki Haji Iskandar SE melalui staf ahli Bupati Hajan Nursula Esos PPPK telah melantik dan menyumpah pegawai pemerintah perjanjian kerja yang langsung menjalankan tugasnya sebagai pegawai di tempat yang telah ditentukan. Dalam sambutan yang dibacakan staf ahli Bupati Hajan Nursula Esos, pegawai pemerintah perjanjian kerja yang baru saja dilantik dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Baca, pahami, taati ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi tauladan. Nursula juga akan ada penilaian setiap tahun kepada pegawai pemerintah perjanjian kerja untuk melihat apakah hubungan kerja bisa diteruskan atau diputuskan di tengah jalan. Salah satu pegawai pemerintah perjanjian kerja yang dilantik, Dharma Oktaveri, ia mengatakan sangat senang telah dilantik hari ini sehingga dapat bekerja sebagai guru yang profesional dan berdedikasi. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Sekda Kota Palembang Ratu Dewa meminta organisasi perangkat daerah lainnya untuk mempelajari secara komprehensif baik sisi hukum tentang Holy Wings Palembang yang dirazia dan mengatakan izin Holy Wings Palembang bukan berada di Pemkot Palembang, melainkan melalui pusat dengan menggunakan sistem online. Denny, Sumeko TV melaporkan.